Bab 7 dan 8. Tak mampu tertahan. Kemana mereka pergi? Tanya Gloria pada salah satu pelayan. Dia keluar dari dalam kamarnya dan menyadari rumah yang nampak begitu sepi. Tuan Aston membawa Nona Ivana ke apartemen. Nona Ivana tidak akan tinggal di rumah ini lagi, Nyonya, jawab sang pelayan. Mendengar itu Gloria tak lagi buka suara. Memang inilah yang dia inginkan, tak sudi tinggal satu atap dengan simpanan sang suami. Namun di hatinya tetap saja merasa benci, terus membayangkan betapa liarnya kedua orang itu memadu kasih. Membuatnya frustasi sendiri. Sudah begini Gloria tetap belum ingin melepaskan Aston, pria yang sudah jadi obsesinya. Bahkan saat dia berhubungan dengan pria lain, wajah Aston lah yang selalu dia bayangkan. Katamu 6 bulan lagi akan menceraikan aku? Tidak, sebelum 6 bulan, aku pastikan aku yang akan mendapatkanmu, batin Gloria. Masuk ke dalam apartemen ini lagi membuat Ivana merasa dia telah pulang ke rumah. Rasanya lebih nyaman dibandingkan tinggal di rumah megah Aston. Ivana tahu dia salah terhadap Gloria. Setelah pertengkaran mereka pagi tadi Ivana pun yakin hubungan ke depan pasti akan semakin rumit. Tiba di dalam kamar Ivana lantas melepaskan semua perhiasan yang melekat di tubuhnya, cincin, gelang, anting, dan juga kalung. Semua berlian ini tidak seharusnya dia gunakan, karena hanya akan semakin melukai Gloria. Dulu Ivana pernah menjadi orang ketiga di hubungan orang lain, dan sekarang pun sama, dia ada di antara Aston dan Gloria, membuatnya merasa buruk. Kenapa kamu melepaskannya? Tanya Aston, bertanya seraya memeluk dari belakang. Ivana kini tengah berdiri di depan meja rias. Pantulan mereka berdua terpampang nyata di dalam cermin. Tidak apa-apa, hanya ingin melepasnya saja, jawab Ivana. Dia tersenyum kecil. Masih belum berani untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Masih belum bisa untuk seterbuka itu dengan Aston. Pria itu lantas memutar tubuh Ivana sampai mereka saling berhadapan. Tubuh Ivana diangkat hingga akhirnya duduk di meja rias tersebut. Ada beberapa barang di sana yang jadi tergeser. Namun Aston tidak peduli, dia segera memagut manisnya bibir sang wanita, sementara kedua tangannya menjamah apapun yang dia inginkan. Sampai desahan demi desahan lolos dari mulut Ivana tak mampu tertahankan. Aston seperti tak ada puasnya. Dia terus mencari kenikmatan yang membuatnya kecanduan. Di meja rias, bahkan sampai keranjang dia terus menghentak sang wanita simpanan. 1 minggu kemudian Aston baru bisa sedikit melepaskan Ivana dari pelukannya. Baru mengizinkan sang wanita untuk memasukkan surat lamaran kerja di perusahaannya. Ivana tidak ingin diperlakukan spesial di depan halayak umum. Orang-orang akan tahu bahwa Aston lah yang telah membayar seluruh hutang keluarganya dan sekarang dia bekerja untuk membayar hutang. Mungkin seumur hidup pun Ivana tidak akan mampu membayar hutang tersebut, tapi akan berbeda jika dia berusaha untuk membayarnya. Setidaknya dengan berusaha membayar hutang ini, dia seperti sedang berusaha mengembalikan harga dirinya sendiri di hadapan Aston. Di hari Senin jam 7 pagi Ivana telah berdiri di depan gedung perusahaan Harold Kingdom. Dia menggunakan setelan baju hitam putih. Bibirnya tersenyum kecil, tak menyangka juga akan hidup di tahap ini. Dengan kepercayaan diri yang mulai terbangun kembali, Ivana memasuki perusahaan tersebut. Mendatangi bagian resepsionis. Permisi, saya datang untuk menemui Pak Hadi, ucap Ivana. Kedatangannya memang telah ditunggu, sudah ada pemberitahuan bahwa Ivana akan jadi salah satu karyawan kontrak di perusahaan ini. Masuk serentak dengan beberapa orang yang lain. Bedanya orang-orang itu masuk melalui tes, sementara Ivana masuk untuk membayar hutang pada sang presdir. Nona Ivana, silahkan langsung menuju ruangan Pak Hadi, Nona. Di lantai 2 ruang HRD, jawab sang penjaga. Meja resepsionis. Maaf, jangan memanggilku Nona. Panggil Ivana saja. Balas Ivana, malah jadi tak enak hati sendiri. Baiklah, senang Anda sudah kembali ke kota ini, mari.
Kita bekerja sama, jawab karyawan tersebut. Ivana menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat, tak menyangka akan diperlakukan sebaik ini. Membuatnya merasa terharu. Setelah diarahkan akhirnya Ivana langsung menuju ruangan Pak Hadi. Di depan ruangan itu telah ada beberapa orang yang juga menunggu. Di antara semua orang Ivana terlihat paling berumur, sementara yang lainnya masih lulusan baru dari universitas. Salam kenal, sapa Ivana, namun yang lainnya hanya menanggapi dengan senyum kecil. Ya Tuhan, jadi orang miskin sangat tidak enak, batin Ivana. Setelah menunggu beberapa saat akhirnya para karyawan kontrak baru dipanggil untuk masuk ke dalam ruang kerja Pak Hadi, kepala HRD di perusahaan ini. Jumlahnya 10 orang termasuk Ivana. Selama 1 minggu ke depan mereka akan mengikuti pola kerja para karyawan lama, akan diawasi oleh mentornya masing-masing. Sebelum akhirnya mereka akan bekerja sesuai dengan posisi yang telah ditentukan. Ivana memperhatikan semua penjelasan Pak Hadi dengan fokus, sedikitpun dia tidak merasa spesial meskipun dia adalah simpanan sang presdir. Dengan semua pengalaman hidup yang telah Ivana lalui, mengajarkan Ivana untuk bisa berdiri di kakinya sendiri. Apalagi Stone juga sudah mengatakan jangan jelas bahwa suatu hari nanti pria itu pasti akan membuangnya, jadi Ivana harus bisa mengurus hidupnya sendiri. Mulai dari menambah ilmu dalam dunia kerja, mencari relasi lagi dan menjalin pertemanan dengan orang-orang baru. Karena semua temannya sekarang telah meninggalkan dia. Jika tidak ada pertanyaan lagi kalian boleh keluar, ucap Pak Hadi, setelah beberapa saat melakukan tanya jawab dengan para karyawan kontrak baru. Baik Pak, jawab Ivana dan yang lain. Saat keluar dari ruangan itu, Ivana keluar paling akhir, dia benar-benar seperti anak bawang yang tidak punya teman gandengan. Tapi mau bagaimana lagi, yang bisa Ivana lakukan hanyalah tersenyum. Mereka berpisah, Ivana dan kedua rekannya menuju lantai 8, tempat mereka akan bekerja. Suasananya sedikit canggung, mungkin karena perbedaan usia di antara kita, ucap salah satu wanita. Santai saja, kalian bisa memanggilku Kak Ivana, balas Ivana. Kak Ivana sangat beruntung, sekarang cari pekerjaan susah dan Kak Ivana bisa mendapatkan pekerjaan di usia 30 tahun. Balas yang lain, membuat senyum Ivana berubah jadi senyum hambar. Mereka berdua adalah lulusan baru. Jika menghitung usianya masih 24 tahun. Aku Sherin, ucap salah satu gadis. Di mata Ivana dia terlihat cantik sekali. Rambutnya bergelombang dan terlihat rapi. Aku Donna, ucap yang lainnya lagi, seusia Sherin. Ivana, jawab Ivana, kembali memperkenalkan diri. Keluar dari lift, kedua gadis itu pun maju lebih dulu. Mereka tidak mengenal siapa Ivana Lurin dulu, yang mereka tahu adalah Ivana yang sekarang. Wanita tua yang harusnya sudah memiliki karir, tapi malah masih jadi karyawan kontrak seperti mereka. Selamat datang, ini adalah meja kerja kalian. Hari ini cukup lakukan perkenalan dengan karyawan yang lain. Kalian juga boleh berkeliling perusahaan. Besok baru kita mulai bekerja, ucap Ibu Mutia, yang akan jadi mentor Ivana, Sherin dan Donna. Baik, Bu, jawab ketiga wanita tersebut. Ivana, ikut ke ruanganku sebentar. Ada yang perlu aku bicarakan, pinta Mutia. Baik, Bu, jawab Ivana dengan patuh. Sherin dan Donna hanya saling pandang, tak begitu peduli dengan Kak Ivana. Setelahnya mereka berpisah dan Ivana mengikuti Ibu Mutia ke ruang kerjanya. Duduklah, pinta Mutia. Terima kasih, Bu. Sekarang keduanya telah duduk saling berhadapan, hanya terhalang oleh meja kerja milik Mutia. Meskipun kamu bisa masuk ke perusahaan ini karena bantuan Tuan Aston, tapi aku berharap kamu tetap bekerja dengan profesional, ucap Mutia langsung. Ivana sontak menganggukkan kepalanya patuh. Beberapa karyawan lama mungkin mengenalmu sebagai seorang nona muda, tapi sekarang keadaannya sudah berbeda. Aku bahkan akan tetap memperlakukanmu seperti bawahanku yang lain, kata Mutia lagi,
sejujurnya dia sedikit memiliki rasa sakit hati. Dengan Ivana yang dulu, mereka pernah bertemu di sebuah toko tas, mungkin Ivana lupa, namun Mutia masih ingat dengan jelas betapa sombongnya wanita ini. Karena itulah sekarang Mutia ingin menegaskan bahwa roda kehidupan telah berputar, bahwa Ivana kini telah jadi bawahannya. Baik, Bu, saya mengerti, saya akan bekerja sebaik mungkin, ucap Ivana. Baguslah, Sherin dan Donna sebelumnya adalah karyawan magang dan sekarang jadi karyawan kontrak. Di perusahaan ini mereka lebih paham dibanding kamu, jadi kuharap kamu banyak belajar dari mereka. Baik, setelah jam istirahat Sherin dan Donna bisa pulang karena kerja akan dimulai besok, tapi kamu harus tetap berada di perusahaan, nanti aku akan memberimu beberapa dokumen yang harus kamu pelajari. Baik, Bu, jawab Ivana lagi patuh. Dia tidak berpikir terlalu jauh, dia pikir ini memang tugasnya dan telah sesuai dengan prosedur perusahaan. Ivana tidak tahu bahwa kekesalan Mutia ikut terlibat dan membuatnya memiliki lebih banyak pekerjaan. Keluar dari ruang kerja itu, Ivana memperkenalkan dirinya pada karyawan yang lain. Ada yang menyambut dengan hangat, ada pula yang acuh tak acuh. Seorang karyawan mengatakan padanya untuk berkeliling perusahaan lebih dulu, untuk mengetahui di mana saja ruang kerja para atasan. Ivana menurut. Sendirian dia keluar masuk lift mendatangi tiap lantai di perusahaan ini. Sampai akhirnya tiba di lantai 10 dan Ivana melihat ruangan sang presiden direktur. Ini pasti ruang kerja Aston, ucap Ivana. Dia tersenyum. Lalu pergi. Saat hendak masuk ke dalam lift, ponsel di tangannya bergetar. Ada satu pesan masuk dari Aston. Masuklah ke ruanganku, tulis Aston. Ivana sontak menatap sekitar, seolah merasa Aston sedang mengawasinya. Ivana tidak tahu jika sejak tadi sebenarnya Aston selalu mengawasinya melalui CCTV. Kemanapun Ivana pergi, bertemu dengan siapapun Aston selalu memantau, sampai saat Ivana tiba di lantai 10. Aku tidak berani, kita bertemu di apartemen saja, balas Ivana. Lalu buru-buru masuk ke dalam lift dan menekan angka 8. Mendadak merasa hendak dikejar Aston. Membuat tubuhnya merinding. Sementara Aston malah terkekeh melihat tingkah wanita itu. Lucu.